Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 TKJ. Oke, kita langsung ya. Untuk pelajaran fisika hari ini kita akan ngebahas jenis-jenis alat ukur. Ya, sudah ada di buku paket kalian, buku LKS kalian. Ini ada jenis-jenis alat ukur. Kalian bisa buka untuk halaman 9 untuk jenis-jenis alat ukur, tapi ada tambahan dari ibu ya. Oke, kita langsung aja ke materi ya. Alat ukur fisika kelas 10 TKJ 1, 2, dan 3 oleh saya sendiri, Dewi Febrianti. Pengertiannya atau definisi dari pengukuran, yaitu membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran dalam fisika. Pada umumnya ada 3 besaran yang paling banyak diukur. Di antaranya, yang pertama alat ukur panjang, kedua alat ukur massa, ketiga alat ukur waktu. Alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu ada mistar atau penggaris. Ini ada di sekitar rumah kalian ya. Kalian juga pasti punya yang namanya penggaris. Itu untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 50 cm atau kurang dari 100 cm. Skala terkecil dari mistar atau penggaris itu 1 mm atau 0,1 cm. Ketelitiannya 0,5 mm atau 0,05 cm. Contoh pengukuran di sini ada balok diukur dengan penggaris. Nah, kamu lihat di sini ada angka 3, kemudian dia letaknya di baris kedua ya, jadinya 3,2 hasil pengukuran dari balok ini. Nah, untuk mendapatkan pengukuran yang tepat, maka sudut pengamatannya harus tegak lurus dengan objek dan penggaris atau mistar. Jangka sorong untuk mengukur diameter, dimensi luar dan dimensi dalam suatu benda. Tingkat ketelitiannya hingga 0,1 mm, memiliki 2 macam skala. Yang pertama skala utama, kedua skala nonius. Skala utama dalam satuan cm, skala nonius dalam satuan milimeter. Cara membaca skala. Nah, ini ada contoh jangka sorong. Di sini kamu bisa lihat panjang atau skala dari benda tersebut. Yang bawah untuk satuan, yang atas ini untuk puluhan. Nah, dia posisinya 6, 1, 2, 3, jadi 63. Bawahnya ada angka 4, jadi 4,63 cm. Nah, ini adalah jangka sorong. Dia ya ada 2 skala tadi, skala nonius dan skala utamanya. Oke, ini ada rahang sorong atas, rahang tetap bawah, rahang tetap atas, tombol kunci. Nah, ini benda yang diukur. Nah, ini skala utama, ini skala nonius ya. Tangkai ukur kedalaman. Nah, itu adalah bentuk jangka sorong. Kita lanjut. Ada mikrometer skrup untuk mengukur ketebalan benda yang tipis, panjang benda yang kecil, dan dimensi luar benda yang kecil. Tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Nah, ini contoh dari bentuk mikrometer skrup. Ini benda yang diukur. Nah, hasil pembacaannya kamu bisa lihat di sini ada 13,5 dan di sini 0,17. Jadi ditambah ya, 13,5 mm ditambah 0,17 mm, hasilnya 13,67 mm. Alat ukur massa. Massa itu berat. Nah, biasanya kalau berat itu kamu sering lihat alat ukurnya. Kalau kamu sering menemani ibu kalian belanja ke pasar, kamu pasti ketemu yang namanya ini nih, neraca pasar gitu. Neraca yang biasa digunakan di pasar tradisional, cara pemakaiannya yaitu dengan meletakkan benda yang akan ditimbang di bagian yang berbentuk wadah, dan bagian sebelahnya yang datar diletakkan bandul neraca yang hampir seimbang dengan bobot benda. Selanjutnya, lengan neraca akan bergerak dan hasil pengukuran dapat diketahui. Gitu ya, neraca pasar untuk mengukur berat atau massa.
Ada lagi, ini neraca dua lengan. Neraca ini biasa didapat di laboratorium. Nah, ini adalah neraca dua lengan. Digunain untuk kepentingan penelitian di laboratorium. Kita lanjut ya. Alat ukur waktu. Nah, ada stopwatch. Ibu ambil contohnya stopwatch ini ya, untuk mengukur waktu. Nah, selain stopwatch ada lagi untuk mengukur waktu, ada jam dinding, jam tangan, atau jam di handphone kamu. Itu juga bisa untuk mengukur waktu. Stopwatch memiliki ketelitian mulai dari 1 detik, 1/10 detik hingga 1/100 detik. Ada lagi alat ukur lainnya, ada ini ampermeter ya, ampermeter, voltmeter, ohmmeter, termometer, luxmeter, dan barometer. Ini fungsinya. Untuk ampermeter, alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Voltmeter digunakan untuk tegangan listrik. Ohmmeter untuk hambatan listrik. Termometer untuk mengukur suhu. Luxmeter untuk intensitas cahaya di suatu tempat. Barometer untuk mengukur tekanan udara. Oke, itu materi dari Ibu ya. Untuk saat ini Ibu belum memberikan soal. Kamu tugasnya untuk hari ini kamu salin PowerPoint yang tadi Ibu berikan ke dalam buku tulis kamu. Nah, kamu upload hasil salinan kamu ke Google Classroom Ibu ya. Nanti catatannya Ibu nilai. Sekian dari Ibu untuk materi hari ini. Ibu berharap kalian paham mengenai jenis-jenis alat ukur. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.